Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini berjumpa lagi kita dalam pembelajaran kimia kita. Kita akan membahas mengenai senyawa alkohol. Ini merupakan bagian dari senyawa gugus fungsi. Ada 6. Yang pertama ada alkohol, kemudian ada eter, lalu ada aldehid dan keton, lalu ada asam alkanoat dan alkil alkanoat. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu alkohol. Alkohol itu merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur C, H, dan O. Bentuk umum dari senyawa alkohol ini adalah ROH, ya. Kita perhatikan ini ada ROH. R-nya itu adalah senyawa alkil. Ingat, alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi kalau alkana itu rumus umumnya CnH2n tambah 2, maka alkil itu adalah CnH2n ditambah 1. Jadi hanya berkurang satu dari alkana. Kemudian rumus umum dari senyawa alkohol itu adalah CnH2n ditambah 2O, ya. Oke, kita perhatikan supaya ingat kembali pelajaran kita di kelas 11 mengenai alkana atau alkil. Nah, saya contohkan di sini. Untuk atom C-nya 1 hanya 3, ingat CnH2n ditambah 1, ya. Jadi kalau C-nya 1 berarti 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3, berarti C-nya 1 hanya 3. Kalau dia alkana CH4, jadi kurang 1 atom H-nya, jadi CH3. Jadi kalau alkana atom C-nya 1H4 namanya metana. Kalau untuk alkil atau R kita sebutlah namanya dengan metil. Jadi akhiran ana menjadi akhiran il, gitu ya. Dari etana ini menjadi C2H5 etil. Dari propana untuk alkilnya namanya propil. Butana menjadi butil, kemudian pentil, heksil, heptil, dan seterusnya. Kemudian cara memberikan nama pada senyawa alkohol itu ada 2. Ada dengan tata nama Yupak. Tata nama Yupak ini nanti selalu disebutkan nama alkananya lalu diakhiri dengan kata ol, gitu ya. Kalau biasanya alkana akhirannya ana, ini akhiran ana kita ganti menjadi akhiran ol. Kemudian nama yang kedua bisa ada secara trivial. Trivial itu disebut juga dengan nama dagang di pasaran. Kita buat namanya dengan menyebutkan alkilnya lebih dahulu, kemudian kita sebutkan atau tambahkan kata alkohol di belakangnya. Berikutnya nanti kita bahas satu persatu ya untuk tata nama. Berikutnya untuk jenis alkohol. Alkohol itu ada 3 jenis. Yang pertama ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Tergantung nanti kita melihat gugus alkohol itu terikat pada atom C, primer, sekunder, ataukah tersier. Nah, apa yang dimaksud dengan alkohol primer? Alkohol primer itu merupakan alkohol yang terikat pada atom C primer, ya. Ingat kembali, kalau dikatakan C primer berarti atom C itu mengikat langsung satu atom C yang lain. Ingat ya, mengikat langsung satu atom C yang lain. Diingat kembali di kelas 11. Jadi kalau kita mau mengenali alkohol primer, tandanya adalah gugus OH-nya nanti terikat pada atom C primer. Di mana C primer itu adalah atom C yang mengikat langsung atau terikat langsung pada satu atom C yang lain. Contohnya seperti ini. Ini ada OH, ya. Ini ada OH. OH ini terikat pada atom C yang mengikat langsung, ya. Ini atom C mengikat langsung satu atom C yang lain. Ini hanya satu. Maka dikatakanlah ini sebagai alkohol primer karena terikat pada atom C primer. Oke. Kemudian yang kedua, alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu adalah alkohol yang terikat pada atom C sekunder. Ingat, C sekunder itu adalah C yang terikat pada 2 atom C yang lain secara langsung, ya. Terikat langsung atau mengikat langsung sama saja ya teman-teman ya. Contohnya kita perhatikan ini ada CH3, CH3, OH. Nah, kita perhatikan OH ini terikat pada atom C yang mengikat langsung atau terikat langsung pada 2 atom C yang lain, ya, secara langsung. Maka disebutlah ini sebagai alkohol sekunder. Kemudian yang ketiga adalah alkohol tersier. Alkohol tersier adalah alkohol yang terikat pada atom C tersier. Berarti C tersier itu adalah C yang mengikat langsung atau terikat langsung pada 3 atom C yang lain.
Nah, contohnya kita perhatikan ini gugus OH-nya. OH ini terikat pada atom C, di mana C ini terikat langsung pada 3 atom C yang lain, ya. Jadi ini dikatakan sebagai alkohol tersier. Oke, kita bahas mengenai tata nama alkohol, ya. Soal-soal seperti ini nanti akan sering muncul dalam ulangan-ulangan, baik itu ulangan semester, ulangan sekolah, ataupun masuk perguruan tinggi negeri ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, ingatkan kembali bahwa tata nama alkohol itu ada 2 cara. Pemberian nama alkohol ada 2 cara. Yang pertama dengan sebutan IUPAC, dan yang kedua dengan nama dagang atau trivial. Pemberian nama dengan cara IUPAC, yang pertama, ya, triknya yang pertama, kita sebutkan dulu nama alkananya. Jadi hitung dulu jumlah atom C, mirip seperti pada tata cara pemberian nama senyawa alkana, ya. Kemudian kalau untuk alkana dia akhirannya ana, maka untuk alkohol akhiran ana kita ganti menjadi akhiran ol. Jadi dari alkana menjadi alkanol, gitu ya. Jadi kalau atom C-nya 1, untuk alkana namanya metana. Berarti untuk alkohol maka kita sebut dengan akhiran ana menjadi ol, metanol. Kalau C-nya 2, dari etana menjadi etanol. Begitu nanti ceritanya. Kemudian yang kedua dengan nama trivial, ini kita sebut dengan alkil alkohol. Selalu disebutkan alkilnya teman-teman, ditambahkan kata alkohol di belakangnya. Nah, trik memberikan namanya, yang pertama tadi sudah saya bilang, sebutkan duluan nama alkilnya, ya. Ingat alkil itu adalah R-nya, ya. Selain dari gugus OH-nya, maka dia termasuk adalah alkilnya. Kemudian yang kedua, setelah disebutkan nama alkilnya atau dituliskan nama alkilnya, berarti akhiri dengan kata alkohol. Jadi selalu disebutkan alkil ditambahkan kata alkohol. Oke, kita lihat contoh berikut. Tuliskan nama IUPAC dan trivial dari senyawa-senyawa berikut. Yang pertama ada CH3OH. Oke, CH3OH kalau kita memberikan nama secara IUPAC, ingat nama IUPAC itu kita sebut dengan sebutan alkanol. Kita sebutkan duluan, ingat kembali penamaan dengan cara alkana, gitu ya. Lihat jumlah atom C-nya, kemudian akhiri dengan kata ol. Berarti karena jumlah atom C-nya hanya ada 1, maka awalan untuk alkana atom C1 itu namanya metana. Karena ini akhiran ol, berarti kita sebutlah namanya dengan metanol. Kemudian kalau nama trivial, sebutkan alkilnya. Alkilnya ini sebagai R-nya, ini adalah alkoholnya, tambahkan kata alkoholnya. Oke, berarti alkil atom C-nya 1, namanya adalah metil. Oke, jadi ini namanya adalah metil, tambahkan kata alkohol, metil alkohol. Oke, itu ya, mudah ya. Kemudian untuk yang kedua, kita lihat contohnya ada CH3CH2OH. Oke, dengan sebutan IUPAC, berarti atom C-nya ada sebanyak 2. Oke, berarti kita sebutlah namanya ini dengan etanol. Di sini belum perlu penomoran ya teman-teman, karena kalau atom C-nya 2 masih, karena persis dari sini nomor satunya yang terdekat ke OH, maka ini otomatis penamaannya kita sebut dengan etanol. Kalau dengan trivial berarti sebutkan alkilnya. Alkilnya R-nya ada 2. Ada 2 berarti awalannya adalah etil. Berarti namanya ini adalah etil, sebutkan alkoholnya, etil alkohol. Kemudian yang ketiga ada CH3CH2CH2OH dengan nama IUPAC. Berarti lihat atom C-nya ada 1, 2, 3. Berarti atom C-nya ada 3 dan OH-nya terikat pada atom C nomor 1, ya. Penomorannya dari kanan ya teman-teman, karena kita usahakan penomorannya yang terdekat ke gugus fungsi. Berarti kita sebutkan dulu, tuliskan duluan letak gugus fungsinya, maka 1 propanol. Kemudian kalau nama trivialnya sebutkan alkilnya, baru sebutkan nama alkoholnya. Berarti namanya adalah
propil alkohol. Kemudian teman-teman lihat senyawa yang keempat. Ini atom C-nya juga ada 3, mirip seperti yang di atas. Tapi bedanya, ya, ini atom C-nya ada 3, bedanya OH-nya ada di tengah, atom C nomor 2. Kenapa di nomor 2? Kalau dari kiri pun dia bisa kita nomori, kalau dari kanan pun bisa, karena OH-nya tetap di nomor 2. Maka karena ini OH-nya di nomor 2, maka bedanya dengan atom OH yang ada pada senyawa nomor 3 ini kita sebut, kalau untuk nama trivial nanti kita sebut namanya dengan sebutan iso, karena OH ini terletak pada atom C nomor 2. Ini tadi bedanya atom C-nya, OH-nya terikat pada atom C nomor 1. Oke, untuk nama Yupak berarti kita sebutkan duluan nomor dari letak gugusnya. Gugusnya ini terikat pada atom C nomor 2, berarti namanya 2-propanol. Sedangkan nama ini trivial, ingat tadi untuk membedakannya dengan senyawa yang nomor 3 ini berarti kita sebutkan dengan kata isopropil alkohol. Jadi alkil alkohol, tetapi kita sebutkan duluan dengan kata isopropil alkohol. Oke, kita lanjut. Senyawa nomor 5. Di sini ada CH3, CH2, CH2, CH2OH gitu ya. Kalau kita mau buat nama Yupaknya, ini atom C-nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Oke, berarti nama Yupaknya kita buat ini 1 butanol. Oke. Oke, jadi kalau dengan sebutan trivial, kita perhatikan dengan sebutan trivial kita sebutkan alkilnya. Ini alkilnya berarti ada sebanyak atom C-nya 4. Lalu sebutkan dengan alkohol berarti namanya adalah butil alkohol. Oke, kemudian kita perhatikan nomor 6. Ini atom C-nya juga ada 4 ya. Atom C-nya ada 4. Kalau kita berikan penomoran, ini berarti harus dari sebelah kiri ya teman-teman ya. Kenapa dari kiri? Karena kalau dari kiri OH-nya terikat di atom C nomor 2, kalau dari kanan OH-nya justru ada di nomor 3. Kita usahakan penomoran terkecil dari atom C yang terdekat ke gugus fungsi. Berarti untuk Iupaknya kita tuliskan duluan nomor terikatnya gugus fungsi, yaitu nomor 2. 2 atom C-nya 4 berarti 2 butanol. Kemudian untuk nama trivialnya, perhatikan ini adalah OH. OH ini terikat pada atom C yang terikat langsung pada 2 atom C yang lain. Berarti ini adalah alkohol sekunder. Maka kita sebutkan duluan sekunder. Atom C-nya 4 berarti butil ya. Sekunder butil tambahkan alkohol. Berarti sekunder butil alkohol. Oke. Kemudian yang ketujuh, ini juga atom C-nya ada 4 teman-teman. Tapi ini sudah bercabang ya. Ya, ini sudah memiliki cabang. Oke. Penomorannya kita mulai dari sebelah kanan karena OH ada di nomor 1, 2, 3. Berarti kalau begitu untuk nama Yupaknya kita sebutkan duluan cabangnya. Ingat kalau untuk alkana begitu ya, sebutkan duluan cabang baru sebutkan nama batangnya ya. Batangnya adalah alkohol, cabangnya adalah metil. Metilnya terikat pada atom C nomor 2, maka namanya adalah 2 metil. Kemudian tuliskan atom C yang mengikat gugus OH itu berarti 1 propanol, karena batangnya sekarang ada 3. Sedangkan nama trivialnya kita perhatikan ini
jenis alkoholnya adalah alkohol primer ya. Jadi tidak perlu disebutkan primernya, tetapi langsung kita sebut saja ini dengan kata, karena atom C cabang ini ada terikat pada atom C nomor 2, maka kita sebut dengan kata awalan iso ya, isobutil. Langsung kita gabungkan semua atom C-nya ya, 1, 2, 3, 4 berarti butil, tapi kita awali dengan kata isobutil, sebutkan tak alkoholnya, berarti isobutil alkohol. Kemudian kita lihat nomor 8, ini atom C-nya juga ada 4, tapi juga memiliki cabang. Oke, ini cabangnya. Bedanya apa dengan senyawa yang ketujuh? Di sini yang ketujuh ini OH-nya terikat pada atom C nomor 1, sedangkan kalau ini OH-nya terikat pada atom C nomor 2. Jadi kalau kita nomori 1, 2, 3 dari kanan juga boleh ya, karena OH-nya dari kiri atau dari kanan tetap ada pada atom C nomor 2. Berarti untuk nama IUPAC-nya kita sebutkan duluan tuliskan duluan nomor dari cabangnya. Cabangnya adalah metil, berarti 2 metil. Kemudian tuliskan OH terikat di atom C nomor 2 juga, maka 2 metil 2 propanol. Oke, 2 metil 2 propanol. Sedangkan nama trivialnya, ingat ini alkohol terikat pada atom C yang mengikat langsung 3 atom C yang lain, terikat langsung pada 3 atom C yang lain secara langsung. Ingat ya, secara langsung, berarti kita sebut namanya dengan alkohol tersier. Maka kita awali dengan kata tersier. Tersier, atom C-nya semuanya ada 4, butil ya, langsung sebutkan kata butil, tambahkan dengan alkohol, berarti nama trivialnya adalah tersier butil alkohol. Oke, berikutnya teman-teman, untuk senyawa berikut saya buat khusus penamaan untuk senyawa IUPAC-nya, karena ini agak panjang sedikit. Perhatikan, tentukan nama IUPAC dari senyawa berikut. Yang pertama, kita perhatikan untuk memberikan nama IUPAC, lihat dulu, cari batangnya. Batang itu ingat rantai karbon yang terpanjang. Silahkan dipanjangkan, yang penting jangan sampai terputus. Jadi kalau kita cari yang paling panjang, ini bisa lurus, atau kalau belok pun juga bisa ya. Hati-hati dengan memberikan atau menentukan batangnya. Nah, ini adalah batangnya. Batangnya itu atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Di luar batang itu adalah cabang, berarti atom C ini adalah cabang. Nah, berikan penomoran sama dengan untuk alkana. Kita berikan penomoran dengan catatan memperhatikan gugus fungsi. Jadi ada cabang, ada gugus fungsi. Yang kita prioritaskan adalah gugus fungsi. Jadi penomorannya diberikan nomor yang terkecil, dimulai dari yang terdekat ke gugus fungsi. Berarti 2, 3, 4, 5. Oke, untuk menuliskan namanya, tuliskan duluan nama cabangnya, baru tentukan nama batangnya, kan gitu ya. Maka nama IUPAC-nya, ini khusus nama IUPAC-nya ya teman-teman, sebutkan duluan cabangnya dan tuliskan duluan nomornya. Ini nomor 4 ya, cabangnya ada di nomor 4, maka namanya adalah 4 metil. Kemudian gugus fungsinya terikat pada atom C nomor 1, berarti 1, keseluruhan batang ini atom C-nya ada 5, berarti penta ya, 1 pentanol, karena ini nama IUPAC, berarti akhirannya akhiran ol. Oke, jadi namanya adalah 4 metil 1 pentanol. Kemudian untuk senyawa berikut ini, perhatikan, kita cari juga rantai karbon terpanjang, berarti yang lurus ini juga bisa ya teman-teman ya, yang lurus bisa, dari bawah juga bisa. Yang penting bahwa jangan sampai terputus ikatan rantai karbonnya. Kalau kita berikan penomoran, perhatikan di sini gugus fungsinya, fokusnya adalah gugus fungsinya. Kalau dari kiri gugus fungsinya ada di nomor 3, kalau dari kanan justru 1, 2, 3, 4, 5, semakin jauh. Berarti kita mulai penomoran dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti
batangnya atom C-nya 7. Berarti kita sebutkan duluan cabangnya. Cabangnya ada di atom C nomor 2. Maka kita tuliskan duluan nomor cabangnya 2. Sebutkan nama cabangnya 2 metil. Kemudian OH-nya, gugus fungsinya terikat pada atom C nomor 3. Berarti 2 metil 3, atom C batangnya semuanya 7. Berarti kita awali dengan kata hepta. Gitu ya. Hepta apa? Hepta 0. Akhirannya menjadi akhiran ol. Jadi nama senyawa ini adalah 2 metil 3 heptanol. Oke, begitu teman-teman beberapa hal yang bisa saya ulas mengenai soal-soal tentang alkohol. Nah, untuk lebih paham maka silahkan Anda berlatih untuk mengerjakan soal-soal berikut dan cari kembali dari literatur yang lain untuk menambah ilmu dan memperdalam tentang pembahasan soal-soal tentang alkohol. Yang pertama, tentukan jenis alkohol berikut, apakah dia alkohol primer, sekunder, atau tersier, dan silahkan dijelaskan mengapa kamu tentukan itu sebagai alkohol primer atau sebagai sekunder atau justru sebagai tersier ya, untuk senyawa A, B, C, dan D. Kemudian untuk yang nomor 2, teman-teman, sini disuruh tuliskan nama yang tepat dari senyawa berikut dan lengkap dengan penomorannya, gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama tentukan nanti batangnya. Setelah ditentukan batangnya, lalu kurungi di luar batang itu adalah cabang. Kemudian berikan penomoran. Dari mana penomorannya? Dari sebelah kiri, ujung sebelah kiri atau ujung sebelah kanan. Ingat, fokusnya adalah penomorannya yang terdekat dimulai dari yang terkecil, dimulai dari yang terdekat ke gugus fungsi. Jadi nanti tentukan namanya, tetapi berikan dulu nomornya dari kiri atau dari kanan ya. Oke, begitu teman-teman untuk soal latihan yang bisa saya berikan. Silahkan ingat referensi yang lain, silahkan dicari untuk menambah wawasan Anda. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan kimia kita di lain sesi. Terima kasih.